Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita berbicara tentang kesehatan khususnya jantung ya, di mana narasumbernya udah ada dan kita mohon untuk narasumber bisa menginformasikan lebih dulu. Nanti langsung aja ke dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf sekali karena memang pagi-pagi harus beres-beres anak udah pada PTM, jadi dimulai lebih pagi dan waktunya memang lebih sempit. Eh, Hari ini saya akan sharing tentang dislipidemia atau yang mungkin lebih dikenal dengan hiperkolesterolemia. Jadi ini salah satu poin penting karena ini kita sebenarnya lebih sarankan untuk strategi pencegahan, mencegah terjadinya penyakit jantung atau penyakit lainnya yang memang disebabkan faktor resiko yang dapat diubah. Jadi seperti yang sebelumnya pernah saya bahas, untuk penyakit jantung koroner ada dua kelompok faktor resiko, yaitu pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat dirubah seperti umur. Jadi memang usia yang lebih lanjut akan lebih beresiko daripada usia muda. Lalu jenis kelamin, dan ketiga adalah faktor keturunan atau genetik yang memang tidak dapat dirubah. Namun ada hal yang dapat dirubah atau faktor resiko yang dapat dimodifikasi yang memang diharapkan dapat menjadi target kita mencegah kejadian penyakit jantung koroner. Salah satu faktor resiko ini adalah dislipidemia. Apa yang dimaksud dengan dislipidemia? Jadi dislipidemia atau hiperkolesterolemi adalah kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan adanya peningkatan atau penurunan salah satu lemak dalam darah. Nah, yang biasanya yang disebut sebagai dislipidemia adalah peningkatan dari kolesterol total, peningkatan kolesterol LDL dan trigliserid, atau adanya penurunan kolesterol HDL yang memang dikatakan sebagai kolesterol baik. Gitu. Jadi memang apabila kita mau melakukan pemeriksaan lemak dalam darah, yang disarankan adalah pemeriksaan 4 komponen lemak ini. Jadi total kolesterol yang dikatakan sebagai abnormal atau tidak normal adalah di atas 200, untuk trigliserid ini di atas 150, untuk HDL di sini ada variasi jenis kelamin, yaitu HDL yang tidak normal untuk laki-laki adalah kurang dari 40, dan untuk yang wanita adalah kurang dari 50. Jadi memang untuk laki-laki nilainya lebih rendah. Di sini ambil cutoff point di tengah-tengahnya. Lalu untuk LDL sendiri ini patokannya adalah orang normal. Orang normal dalam artian tidak ada penyakit sebelumnya dan tidak ada faktor resiko lain sebelumnya seperti kencing manis, penyakit ginjal, atau penyakit lainnya yang mempengaruhi metabolisme. Untuk kadar orang normal adalah orang sehat normal adalah LDL-nya itu harus di bawah 130. Tapi nanti ada beberapa penyakit yang menyebabkan kadar LDL-nya memang harus diturunkan lebih rendah lagi. Nah, ini sebenarnya apa sih lemak-lemak ini gitu? Lemak-lemak ini sebenarnya satu komponen lemak yang sama. Jadi lemak ini karena tidak dapat dialirkan dalam darah, lemak ini dia tidak soluble, tidak larut dalam air, jadi dia harus dilapisi oleh protein. Komponen protein ini atau disebut sebagai apolipoprotein adalah yang mempengaruhi nama-nama lemak ini dan mempengaruhi keganasan atau apakah ini lemak ini adalah baik atau lemak ini buruk gitu. Jadi komponen dari apolipoprotein yang mempengaruhi komponen dari lemak ini yang membedakan nama-nama lemak tersebut. Biasanya lemak yang diserap dalam usus ini dalam bentuk kilomikron. Di sini komposisi lemaknya memang yang paling tinggi. Ini yang lemak ini yang kuning ya.
dengan komposisi lipoproteinnya di sini rendah. Nah, VLDL, IDL, LDL adalah komponen lemak yang memang dimetabolisme oleh hati. Jadi memang dipengaruhi oleh faktor genetik juga gitu. Selain oleh faktor lingkungan. Jadi untuk VLDL, IDL, dan LDL yang kapsul proteinnya adalah kapsul ApoB. Nah, di sini ApoB ternyata memang mempengaruhi terhadap kejadian penumpukan plak atau pembentukan aterosklerosis begitu. Sedangkan HDL ini kita dapat bisa didapatkan dari usus dan juga dari metabolisme lemak adalah protein baik. Kenapa dikatakan sebagai lemak baik? Kenapa dikatakan lemak baik? Karena kandungan lemaknya sebenarnya rendah. Yang lebih besar adalah kandungan apolipoproteinnya. Dan tugas HDL ini adalah menangkap lemak-lemak jahat yang berlebihan di dalam darah untuk mentransportnya ke dalam hati supaya bisa didegradasi lagi atau dibuang gitu. Oleh karena itu HDL dikatakan sebagai lemak baik dan memang dengan HDL yang tinggi itu diharapkan kesehatan secara keseluruhan lebih baik karena lebih sedikit lemak-lemak berlebih di dalam darah. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan dislipidemi atau peningkatan kolesterol ini, kita lihat penyebabnya, yaitu penyebabnya itu sebenarnya ada dua poin besar, bisa dislipidemia primer dan bisa juga dislipidemia sekunder. Jadi primer ini karena memang utamanya disebabkan oleh faktor metabolisme lemaknya. Biasanya ada memang faktor genetik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti memang makannya berlebih, hidupnya tidak sehat, tidak banyak bergerak gitu. Dan biasanya memang lebih ke faktor makanan, lebih banyak junk foodnya yang dimakan. Lalu ada juga yang dikatakan sebagai dislipidemia sekunder. Jadi memang kelainan kadar lemak. Untuk dislipidemia sekunder memang kita harus tahu apakah memang ada faktor lain yang mempengaruhi kadar lipidnya karena kita tidak bisa hanya langsung kasih obat aja untuk menurunkan kadar lemaknya gitu. Kita harus menterapi atau memberikan tata laksana untuk penyebabnya seperti mungkin di sini tiroidnya terganggu, apakah memang ada masalah ginjal, apakah memang pada saat itu pasien diperiksa pada saat dalam keadaan hamil atau ada masalah lain seperti Cushing syndrome itu pengaruh dari obat-obatan atau ada masalah memang dari faktor asupan makanannya gitu. Nah, sebenarnya dislipidemia ini menyebabkan masalah bukan hanya di jantung aja. Jadi karena dia menyebabkan penumpukan lemak jahat di dalam pembuluh darah dan pembuluh darah itu pastinya itu dari atas sampai bawah, jadi kelainannya pun itu sebenarnya beragam. Dan gejala yang disebabkan oleh dislipidemia tergantung dari pembuluh darah mana yang terkena. Misalnya, kalau ada terjadinya penumpukan lemak atau aterosklerosis di otak, bisa menyebabkan adanya eh, stroke yang mungkin kemarin sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dokter Chandra. Jadi gejala-gejala stroke bisa dari yang ringan seperti pusing aja sampai yang berat sampai yaitu kelemahan anggota gerak atau penurunan kesadaran. Lalu apabila terjadi di pembuluh darah jantung bisa terjadi serangan jantung. Apabila terjadi di pembuluh darah ginjal bisa sampai jatuh ke dalam gagal ginjal. Lalu apabila terjadi di pembuluh darah kaki, bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah kaki sampai menyebabkan kakinya itu harus diamputasi karena memang daerah bawah itu sudah terjadi nekrosis atau kematian sel. Jadi gejalanya memang beragam tergantung daerah mana yang terkena. Sedangkan karena memang ini kejadiannya sangat komplikasinya itu sangat berat. Jadi kadang yang harus kita lebih perhatikan adalah pencegahan gitu. Jangan sampai kita terkena aterosklerosis. Jadi kapan baiknya kita periksa profil lipid ini untuk mengetahui apakah kita memang memiliki dislipidemia atau kolesterol yang tinggi. Jadi indikasi pemeriksaannya adalah
Apabila ada riwayat faktor risiko penyakit jantung koroner dalam keluarga, baik itu ayah atau ibu atau saudara kandung. Jadi kalau misalnya saudara kandung atau ibunya usia kurang dari 65 tahun sudah ada eh, serangan jantung atau meninggal mendadak, atau untuk yang laki-laki di bawah 55 tahun sudah ada serangan jantung, maka disarankan periksa profil lipid atau kadar lemak dalam darahnya untuk mencegah kemungkinan faktor genetik gitu. Lalu apabila pasien tersebut memiliki diabetes mellitus juga harus diperiksakan minimal 1 kali. Lalu apabila ada tanda-tanda aterosklerosis di pembuluh darah manapun, seperti tadi mungkin ada riwayat stroke, riwayat ada penyumbatan di pembuluh darah kaki atau di pembuluh darah ginjal, maka harus diperiksakan profil lipidnya. Lalu apabila ada keadaan klinis lainnya seperti faktor risiko hipertensi, obesitas, gagal ginjal, atau dari gambaran penampakannya atau fisiknya, ada gambaran adanya penumpukan lemak atau ada dislipidemia genetik pada usia yang kurang dari 45 tahun. Jadi di personalnya sendiri, di individunya sendiri sudah ada gambaran penumpukan lemak. Ini ada santelasma, santoma, atau arkus prematur yang nanti akan saya berikan gambarannya. Nah, apabila tidak ada hal-hal poin 1 sampai poin 4, baiknya memang dilakukan pemeriksaan apabila pria di atas 40 tahun dan wanita di atas 50 tahun. Jadi untuk mengetahui apakah memang ada keadaan yang harus diantisipasi lebih awal. Jadi ini adalah gambaran santoma. Santoma adalah penumpukan lemak yang biasanya di daerah-daerah sendi, gitu. Bisa di siku, bisa di lutut, bisa di sini di tumit. Ini sangat spesifik kalau pasien tersebut sebenarnya lemak dalam darahnya juga tinggi. Jadi faktor genetik di sini sangat berperan, gitu. Lalu ini ada santelasma. Santelasma memang tidak terlalu khas. eh, tidak terlalu berhubungan hubungannya tidak erat untuk peningkatan dalam darah, tapi baiknya pasien-pasien dengan santelasma atau penumpukan lemak di kelopak mata ini itu diperiksakan kadar lipidnya, terutama apabila memang diketahui sudah ada keadaan ini kurang dari 45 pada usia kurang dari 45 tahun. Lalu ini arcus senilis. Arcus senilis adalah gambaran putih di sekeliling mata ini. Gambaran putih ini apabila sudah ditemukan pada individu kurang dari 45 tahun, baiknya diperiksakan kolesterol dalam darahnya. Lalu selanjutnya tata laksana. Jadi sebenarnya untuk dislipidemia sendiri, karena memang komponen lemaknya juga beda-beda, manajemen atau tata laksananya juga nggak sesimpel itu gitu. Jadi memang pertama kita harus lihat apakah pasien tersebut sudah memiliki kejadian kardiovaskuler atau komplikasi aterosklerosis lainnya. Apabila sudah, ini masuknya ke dalam prevention yang sekunder atau mencegah adanya kejadian lanjutan atau ulangan. Jadi untuk keadaan seperti ini, walaupun LDL-nya masih di bawah 130, yaitu di atas 70, ini tetap harus langsung minum obat gitu. Ini cara membaca tabelnya. Jadi kita lihat pertama apakah pasien tersebut sudah ada kejadian aterosklerosis. Kedua, kita lihat kadar LDL-nya. Ketiga, kita lihat apakah memang ada faktor risiko lain yang memperberat kemungkinan terjadinya aterosklerosis gitu. Nanti dimasukin ke tabel ini. Jadi memang tiap individu berbeda. Kita tidak hanya melihat, oh ini nih pasien seperti ini kita harus kasih obat semua. Pasien yang kolesterolnya tinggi harus langsung dikasih obat semua. Atau pasien yang LDL-nya sekian harus nggak apa-apa nggak dikasih obat. Kita tidak bisa melihat sesimpel itu. Nah, sebelum itu memang kita harus lihat apakah pasien tersebut sudah ada kelainan infak miokard, stroke, atau yang tadi kelainan di sumbatan pembuluh darah kaki sebelumnya, ataukah pasien itu memang sudah ada kencing manis atau gagal ginjal, atau ada faktor risiko lainnya seperti hipertensi. Apabila ada keadaan seperti itu, maka memang target LDL yang kita harapkan itu lebih rendah. Sekarang itu yang kita targetkan bisa sampai kurang dari 55.
gitu. Jadi memang berbeda sekali dengan orang sehat yang tidak ada faktor risiko apapun yang memang boleh di bawah 130 gitu. LDL sekarang memang harus lebih rendah. Nah, ini modifikasi gaya hidup untuk memperbaiki profil lipid. Untuk menurunkan LDL yang disarankan adalah diet DASH atau dietary approach for hypertension atau diet Mediterranean. Ini kalau nggak salah sebelumnya sudah pernah saya share untuk diet Mediterranean. Untuk diet DASH, izin nanti akan saya share lewat WhatsApp, mungkin lewat Papa buletin hipertensi juga gitu di situ akan dipaparkan tentang diet DASH. Lalu disarankan untuk diet tinggi lemak jenuh ini meningkatkan LDL, jadi harus yang unsaturated atau lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh ini sumbernya untuk minyak-minyak bisa dari bunga matahari atau safflower, ini hampir sama dengan bunga matahari, atau rapeseed atau flaxseed atau biji rami. Jadi memang kalau bisa minyak-minyaknya diganti minyak-minyak yang bersumber dari ini untuk minyak sayurnya atau minyak yang biasa dipakai di rumah. Dan disarankan untuk membatasi penggunaan mentega atau margarin. Nah, untuk menurunkan trigliserid, ini yang diharapkan adalah penurunan berat badan dan olahraga, dan mengurangi asupan karbohidrat olahan. Ini seperti tepung terigu, roti putih, nasi putih, kue dan roti manis, soda, pasta, dan sereal sarapan. Jadi bukan yang oatmeal. Kalau yang sereal sarapan kan biasanya memang sudah olahan gandumnya. Lalu perbanyak asupan karbohidrat kompleks, ini yang seperti gandum, nasi merah, nasi coklat, atau biji-bijian. Dan juga mengurangi intake yang tinggi fruktosa dan sukrosa. Jadi memang untuk gula itu kan terbagi menjadi 3, yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Sebenarnya yang baik adalah glukosa, jadi yang mengandung glukosa. Sedangkan yang mengandung fruktosa dan sukrosa ini dia berpotensi untuk menjadi lemak jahat gitu. Jadi memang harus dikurangi. Ini contoh-contohnya buah-buahan yang mengandung fruktosa. Di sini memang termasuk yang tinggi adalah kurma 31 gram. Lalu ada kismis, ada aprikot, prune, ini termasuk yang fruktosanya tinggi. Untuk yang lebih aman adalah di sini, yaitu semangka, plum, golongan berries. Di sini ada nanas juga gitu. Jadi memang untuk buah-buahan yang mengandung fruktosa tinggi diharapkan tidak konsumsi berlebih. Lalu ini untuk sayur-sayuran, untuk fruktosa di sayuran ini cenderung rendah, jadi memang lebih aman untuk mengkombinasikan sayur dengan buah, jadi tidak hanya buah aja konsumsi seratnya dalam tiap hari. Lalu selanjutnya untuk meningkatkan HDL, karena memang HDL dianggap sebagai lemak baik, ya. Jadi harus ditingkatkan dengan targetnya wanita di atas 50 dan laki-laki di atas 40. Diharapkan peningkatan itu didapat dari penurunan berat badan, itu defisit kalorinya tidak boleh berlebih, hanya boleh 300 sampai 500 kilokalori per hari. Lalu aktivitas fisik yaitu jalan cepat 25 sampai 30 km per minggu, atau aktivitas fisik sedang yaitu lebih dari 30 menit per hari, dan berhenti merokok. Lain-lainnya adalah meningkatkan intake lemak yang bagus, yaitu yang unsaturated atau lemak tidak jenuh, yaitu MUFA dan PUFA. Lalu konsumsi fitosterol. Jadi fitosterol ini adalah lemak yang dia akan berkompetisi dengan lemak jahat di dalam ususnya. Jadi kalau kita konsumsi fitosterol itu sampai 2 gram per hari, dapat menurunkan konsumsi lemak jahat di usus gitu. Jadi contoh dari fitosterol di sini adalah kacang-kacangan, gandum, pistachio, ini ada sunflower seed ya, apa namanya teh? Ya, kuaci. Ya, kuaci juga bagus. Di sini ada kacang merah, lalu apa? Cashew nut teh.
Timun mede. Ya, kacang mede, kacang almond. Jadi ini kacang-kacangan yang mengandung fitosterol yang tinggi. Jadi dia akan berkompetisi dengan kolesterol jahat di dalam usus. Jadi dia ngeblok. Kalau memang kandungan dia lebih banyak di dalam usus, lebih banyak terserap fitosterol ini daripada lemak jahatnya. Nah, ini kandungan-kandungan dari lemak, contoh dari sayur-sayuran seperti brokoli, kembang kol. Lalu ini dari buah, kacang, dan sereal. Sereal ini benar-benar gandum utuh, bukan sereal sarapan yang biasanya sudah diolah. Selain itu, yang sebelumnya konsumsi ikan diharapkan minimal 2 kali per minggu dengan konsumsi asam linoleat atau asam esensial. Jadi asam esensial adalah asam lemak yang memang tidak dapat diproduksi oleh tubuh gitu. Padahal dia ininya bagus, manfaatnya bagus. Konsumsinya ini targetnya 2-3 gram per hari. Contoh dari asam linoleat ini, jadi asam linoleat ini yang biasa kita kenal terbagi menjadi dua. Ada omega 3 dan omega 6. Ini dua-duanya sama asam linoleat, cuma beda di gugus karbonnya aja. Ini yang saya berikan contoh adalah omega 3. Jadi di sini ada kacang-kacangan, salmon, tahu, tofu di sini, canola oil, ini Brussels yang biasanya banyak sih ya kita ketemunya. Lalu ini kerang-kerangan, tapi memang kerangnya mungkin lebih serving size-nya ini lebih kecil ya. Gitu. Ini contoh-contohnya. Untuk yang omega 6 boleh silahkan dicari lagi makanan-makanan apa yang mengandung omega 6 tinggi. Sebagai kesimpulan, untuk strategi dan target penurunan kolesterol, kita dapat modifikasi gaya hidupnya dengan berhenti merokok, dietnya itu low di lemak jenuh dan lebih fokus ke whole grain, sayur-sayuran dan buah, lalu konsumsi ikan. Untuk physical activity ini memang sekarang sudah disarankan tiap hari, bukan hanya 3-5 hari per minggu aja, jadi disarankan tiap hari 30-60 menit. Berat badan dijaga dengan BMI-nya 20-25 kilo, dengan lingkar perutnya ini harus untuk laki-laki di bawah 94, untuk wanita di bawah 80. Dijaga tekanan darahnya di bawah 140/90. Lalu untuk LDL ini memang tiap orang beda-beda targetnya, memang disarankan setelah periksa profil lipid itu konsultasikan dengan dokternya untuk melihat apakah ada faktor risiko lain. Nanti di situ akan dilihat target LDL-nya mau berapa. Lalu ini non HDL, apabila target LDL tercapai, kita masuk ke target non HDL, lalu ApoB, dan target kolesterol lainnya. Untuk pasien dengan diabetes mellitus, HbA1c harus selalu dicek dengan targetnya adalah di bawah 7. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan apabila ada yang mau didiskusikan. Baik, Pak Haji. Hatur nuhun, terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Haji Sasi, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari ini saya bisa bergabung di acara yang hebat ini, Pak. Nah, jadi saya barangkali ingin berbagi pengalaman tentang kesehatan saya ya Pak Haji ya. Boleh sedikit Pak Haji ya? Silakan ya. Tahun 2015 saya dioperasi pankreatitis ya Pak. Karena kebetulan pankreas saya mengalami kebocoran lagi. Dari sana saya mendapatkan luar biasa Pak, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa terselamatkan sampai dengan hari ini Pak. Karena dokter waktu itu memvonis saya hanya berusia beberapa bulan saja ke depan Pak. Karena sangat luar biasa sekali Pak. Yang kedua, Mei tahun 2021 saya juga kena COVID Delta Pak. 2 kali parah sekali Pak. Nah, apa kaitannya dengan hari ini tema yang disampaikan oleh Neng, putrinya Pak Haji? Ini sangat menarik ya Pak ya. Nah, jadi artinya ada 2 ikhtiar yang saya lakukan.
Yang pertama, ikhtiar lahir, seperti yang tadi disyaratkan, saya tidak boleh makan ini, saya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, Pak Jia, membatasi, dan terusnya, Pak Jia. Tetapi yang saya lakukan 7 tahun setelah saya divonis tahun 2015 tadi, saya hanya manage 60%-nya adalah kesehatan pikiran saya, Pak Jia. Gitu ya. Jadi 40% saya mengkonsumsi batasan-batasan yang tidak diperbolehkan oleh dokter, dan 60% saya seperti orang sehat di dalam mindset saya. Nah, jadi sehubungan dengan hal tersebut tadi, barangkali ada arahan, ada petunjuk untuk menyempurnakan keyakinan, dengan pendekatan secara rohaniah, yaitu dengan menyehatkan alam bawah sadar saya. Nah, barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengalaman saya seperti itu, maka cara berpikir kita ini bisa nggak migrasi sedikit tadi ya. Nah, sehingga tadi sekarang yang tadinya betul-betul medical, ya, kemudian ke bukan medical. Nah, sehingga formulasi inilah yang sebenarnya kita harus temukan, gitu ya, Mbak Dia. Nah, barangkali Neng ya, bisa nggak kita tidak boleh pendekatan 40% medical seperti yang tadi dijelaskan, tetapi dalam kehebatan salah berpikir kita, bisa nggak gitu Pak Haji ya, menuntun hal-hal yang di luar itu, tapi akhirnya menjadi dominan sekali gitu Pak Haji ya. Mohon izin Pak Haji, selain saya berzikir Pak Haji ya, saya sekarang rata-rata saya menyempatkan untuk mengosongkan pikiran dan mengosongkan hati Pak Haji. Sehingga kalau dalam istilah sunnah saya sebut dengan nyilari Pak Haji. Gitu ya, saya menggunakan meditasi Pak Haji ya. Meditasi saya menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan pikiran, itu dengan kontemplasi sedikit saja setelah saya melakukan zikir. Nah, sekarang saya transformasinya adalah bisa nggak zikir itu menjadi wahana yang luar biasa untuk menyehatkan badan kita, Pak Dia. Saya mohon arahan dan saya mohon saran dari Bapak Ibu sekalian tentang apakah yang saya lakukan ini perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa, Pak Haji. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saya kedua, Pak Haji, apa saya perlu menyampaikan seperti yang agenda Bapak Haji kemarin? Enggak usah dulu, itu aja dulu itu. Oke, baik, itu dulu Pak Haji ya yang saya sampaikan. Ya. Mohon arahannya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya kebetulan sudah saya masuk ke kolom chat. Mungkin dokter pas Bapak tanya. Oke. Itu bagaimana dok? Seperti itu dok. Mohon izin. Oh iya. Yang ketiga saya minta tolong Pak Sayogo. Silakan Pak Sayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya sih masih sejauh ini masih nyimak ya. Jadi memang kalau dibilang hipertensi, saya ada hipertensi cuma masih terakhir kemarin tuh 140 lah ya, 140 dan saya masih rutin kontrol setiap bulan itu ke dokter internis di sini. Jadi mungkin yang terkait mungkin masalah makanan kali ya. Tadi yang dijelaskan tadi, kalau saya sih orang awam gitu ya. Tadi yang dijelaskan sama dokter Indi, menurut saya orang awam ini makanannya apa dan dari apa. Ada sebagian memang yang saya pahami gitu ya. Saya pahami kayak kuaci, bunga matahari, nah itu saya paham tuh. Tapi kalau apa banyak yang nggak paham lah artinya. Menurut saya yang saya mau sampaikan, apakah ada suplemen ya pengganti yang tadi disebutkan oleh Dokter Indi, itu suplemen apa sih sebetulnya yang bisa mewakili itu gitu. Jadi buat kami lah atau saya lah khususnya yang orang awam bisa apa namanya nggak terlalu pusing untuk mencari, atau karena tidak semuanya itu yang tadi dijelaskan itu kita dapatkan dengan mudah gitu ya menurut saya ya. Jadi kira-kira atau ada mungkin ada apa suplemen apa yang memang udah minum suplemen ini makanannya seperti ini, udah jadi apa misalnya ya udah cukup makan nasi sama tempe tahu udah terus sama minum suplemen ini gitu. Cuman kan kembali lagi ke
ke kita karena lidahnya atau yang dirasa atau apa tuh biasanya nggak enak nih kalau nggak makan ini nggak enak kalau nggak makan ini. Padahal semuanya itu hanya untuk menurut saya hanya ada di mulut gitu. Rasa atau apa tuh hanya ada di mulut gitu. Tapi untuk sarinya atau makanan yang kita konsumsi itu ke tubuh kita, nah itu yang efeknya bisa kemana-mana gitu ya. Nah itu tadi yang dijelaskan Dokter Indi itu kita harus ngerem. Apa yang direm? Jangan makan ini, jangan ini, makanlah ini dan seterusnya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih waktunya Pak Haji. Dokter Indi mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun waktunya sedikit, silakan Dokter Indi untuk memberikan informasi pada yang lain. Mungkin berarti menjawab pertanyaan Pak Rahid ya Pak? Kalau untuk itu yang pertanyaan pertama, punten mungkin lebih ke ini ya, lebih ke apa faktor rohaninya ya. Kalau dari segi medis memang ada ininya, ada apa? Ada penelitiannya memang positive thinking atau stres itu dapat menurunkan semua oksidasi dalam tubuh gitu. Itu yang mempengaruhi oksidasi dalam apa? Radiasi dalam tubuh itu yang dipengaruhi oleh faktor stres gitu. Dengan pemikiran yang positif, tenang, jiwa yang itu ya memang dikatakan jiwanya akan lebih sehat karena semua dalam tubuhnya itu berjalan lebih baik gitu dibandingkan dengan orang yang sering stres atau cemas. Mungkin itu dari segi medisnya yang bisa saya berikan, tapi untuk dari segi rohaninya nanti ditambahkan oleh Bapak Ustadznya ya mungkin ya Pak ya. Iya, iya. Boleh tanya. Nah kalau ya mangga. Kalau untuk Pak Rahid dari hipertensi sebenarnya kalau dilihat bagian bawahnya itu yang lebih tinggi ya Pak ya. 100-nya itu. Kalau 150-nya sih masih dalam stage pertama kalau grading hipertensinya, tapi bawahnya itu 100 itu udah termasuk yang tinggi. Jadi memang sebaiknya memang lebih susah untuk menurunkan yang bawah itu gitu. Tapi kalau misalnya tidak mau dengan obat-obatan dulu, mau dengan modifikasi gaya hidup, sebenarnya hampir sama. Jadi targetnya itu lebih ke penurunan berat badan, lingkar pinggangnya itu dijaga, kolesterolnya dijaga, karena mereka memang saling berkaitan gitu. Kolesterol, kencing manis, hipertensi itu penyakit yang mengenai seluruh tubuh, metabolisme tubuh. Jadi kalau semuanya itu nggak dijaga, kolesterolnya tetap tinggi, tensinya juga akan keikutan. Kalau obesitas atau berat badan atau lingkar visceral fat, lingkar perutnya nggak diturunkan, tensi juga akan tetap tinggi. Jadi kalau misalnya memang belum mau minum obat atau minum obatnya itu mau dikurangi, ya harus diforsir lagi di modifikasi gaya hidup. Berat badan, olahraga, makanan dijaga, kolesterol dijaga. Terus kalau misalnya memang tidak ada kencing manis, tetap harus dilihat apabila ada faktor keturunan, itu harus dilihat faktor risiko lainnya. Seperti itu sih Pak. Jadi tetap targetnya di bawah 140/90 gitu. Jadi kalau udah 150/100 harus diturunin gitu Pak, apapun pilihannya, baik itu gaya hidup atau langsung dengan obat-obatan, begitu. Kemudian menurunkan 100 tadi bagaimana Dok? Menurunkan berat badan. Ya, menurunkan berat badan. Itu kan tadi BMI-nya 20-25, lalu lingkar perut. Lingkar perutnya itu kalau untuk laki-laki harus di bawah 94. Sebenarnya itu ukuran luar, ukuran Eropa, tapi kalau di Asia di bawah 90 untuk lingkar perutnya. Lalu dilihat apakah memang ada masalah ini kencing manis atau tidak. Kalau tidak ada kencing manis berarti aman. Lalu tetap harus dilihat profil lipidnya karena itu juga mempengaruhi. Lalu berhenti merokok, Pak. Itu merokok itu juga termasuk oksidasi tinggi gitu di dalam tubuh. Dan olahraga itu memperbaiki elastisitas dari pembuluh darah gitu, jadi dapat menurunkan tekanan darah. Rahid sih nggak ngerokok. Pak Jul, Kos. Oh iya Pak Jul, silakan Pak Jul, silakan Ini komentar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ada Di pertanyaan juga mau dari teman sebelah. Jadi gini, Mbak Indi, gaya anak sendirian. Itu apa namanya? Ini kan ibundanya kan di rumah ini kan irama jantungnya itu 115 Iya. tinggi. Iya. Kemudian diabetes kronis. Kemudian kolesterol 192. Gimana saran-saran Mbak ini? Apa yang harus dikerjakan? Untuk menurunkan apa namanya irama jantung, kemudian yang kolesterol tadi 192, ya diabetes sudah lama deh sudah ini. Gimana Mbak ini kira-kira? Punten Pak, pertama kalau irama jantung itu bisa karena dua faktor. Pertama, memang jantungnya bermasalah. Kedua, irama jantung yang tinggi itu sebenarnya tanda-tanda gitu, sinyal dari tubuh saya ini bermasalah. Secara keseluruhan tubuh saya ini bermasalah. Nah, itu yang harus diketahui dulu. Apakah memang dari jantungnya atau dari dari keadaan tubuh secara keseluruhan. Tadi kalau misalnya dilihat ada faktor risiko dari kencing manis, itu dua hal itu mungkin. Pertama, masalah di jantungnya mungkin, ada komplikasi ke jantung dari diabetesnya. Kedua, memang diabetesnya itu menyebabkan kelainan dari saraf saraf gitu ya, otonom dan saraf ininya yang menyebabkan peningkatan yang berlebih gitu. Jadi yang harus dilihat kalau dari jantungnya dievaluasi dulu apakah memang ada komplikasi ke jantung. Kalau ada komplikasi ke jantung, denyut jantung yang tinggi itu berarti jantungnya kecapean. Dia udah mulai ada sinyal, saya ini perlu ditenangkan ini, gitu. Saya perlu ada obat-obatan yang menenangkan supaya kerja saya nggak berlebihan, seperti itu. Nah, kalau masalahnya sebenarnya diabetesnya, kita lihat apakah HbA1c-nya sudah tercapai, Pak. Tadi target HbA1c itu di bawah 7. Apakah selama ini sudah terkontrol HbA1c-nya? Kalau misalnya belum terkontrol, berarti kalau sudah terkontrol berarti alhamdulillah. Kalau belum terkontrol berarti kemungkinan komplikasi ke sarafnya terutama itu belum teratasi juga gitu. Tapi kalau sekarang HbA1c-nya sudah terkontrol, saran saya periksakan dulu untuk masalah jantungnya. Apakah jantungnya bermasalah? Jantungnya bermasalah itu, ya Pak? Jantungnya bagus, sudah diperiksa secara teliti, jantungnya nggak masalah. Oh, nggak ada masalah. Ehokardiografinya bagus ya. Nah, 115 ini pada saat ibunya sedang apa? Apa aktivitas atau diem aja? Nah, lagi biasa di rumah, ya aktivitas sih kerja juga sih, artinya kayak work from home gitu. Oh, jadi kalau misalnya pada saat keadaan istirahat, biasa aja, diem aja, detak jantungnya 115, berarti memang ada masalah. Itu masalahnya harus dilihat, karena masalah jantung belum tentu strukturnya aja, belum tentu bengkak jantung, fungsi jantungnya turun, pompa jantungnya bermasalah, belum tentu itu aja, tapi bisa juga listrik jantungnya yang bermasalah. Listrik jantungnya itu bisa dari jantung sendiri atau sebenarnya udah mulai komplikasi dari diabetesnya gitu. Nah, itu harus dilihat profil lipidnya juga, dan untuk penanganan dislipidemia sendiri aja itu harus melihat semuanya, Pak. Kayak ada masalah ginjal atau enggak, tensi atau enggak, seperti itu. Kalau menurut saya punten karena saya memang tidak melihat secara langsung, tidak periksa secara langsung, saya akan lebih fokus dulu melihat apakah memang ada masalah di komplikasi dari diabetesnya. Kalau komplikasi diabetesnya tidak ada masalah gitu, HbA1c benar-benar terkontrol, berat badan tidak berlebih, kolesterol juga bagus, tensinya itu bagus, berarti itu memang dari jantungnya gitu. Dan harus dicari lagi untuk masalah jantungnya. Begitu. Iya. Jadi harus periksa jantung secara total gitu ya. Ya, periksa jantungnya sampai USG jantung. Jadi bukan hanya rekam jantung, tapi sampai USG jantung apakah memang ada masalah di struktur jantung. USG jantung sudah, Sudah? nggak ada masalah. Oh, tidak ada masalah ya. Ronsen, di USG. Tidak pakai alat itu Mbak ini pakai alat yang ada di jantung. Yang dipakai Pakai alat apa namanya saya lupa. Pokoknya dia harus pakai itu 24 jam. Oh ya, Holter. Holter. Alat rekam jantung. Nah, dari Holter itu gimana hasilnya katanya, Pak?
Baik, baik. Oh, baik juga. Baik. Mungkin karena diabetes itu kali ya. Mungkin bisa dari komplikasi dari diabetesnya juga, karena kan diabetes itu penyakit kronis gitu. Kalaupun misalnya HbA1c sekarang memang sudah baik, terkontrol, kan kita nggak tahu yang sebelum-sebelumnya dan kemungkinan sudah ada kerusakan di saraf yang sebelumnya. Seperti itu. Tapi yang penting dijaga supaya HbA1c-nya itu tetap di bawah 7. Jadi yang dinilai untuk gula darah bukan hanya gula darah sewaktu atau gula darah puasa, tapi HbA1c-nya juga begitu, Pak. Baik. Baik, Mbak ini terima kasih. Ya, sama-sama. seluruhnya. Punten, Pak. Punten pisan. Waktunya memang ini apa? udah harus melaksanakan kewajiban di rumah. Punten pisan. Kalau untuk ini, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mangga boleh WhatsApp langsung, atau kalau seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Sayogo untuk masalah makanan-makanan yang apa? Yang dikatakan bagus gitu ya. Memang penelitian itu kita di Indonesia sendiri itu masih jarang penelitiannya bahan-bahan makanan yang memang sering kita konsumsi tiap hari. Jadi memang saya cuma bisa ambil yang berdasarkan penelitian-penelitian dari luar gitu, yang memang sudah ada kadarnya. Tapi kalau untuk ini, untuk apa namanya kita konversi itu ada di artikel yang akan di-share ya Pak ya. Izin nanti akan men-share artikel itu, memang fokusnya tentang hipertensi di artikel itu. Di situ ada juga tentang diet DASH sama kemungkinan makanan-makanan apa yang bisa dikonsumsi sehari-hari gitu. Seenggaknya kita bisa mengurangi konsumsi yang lemak jenuh dan kita tambah makanan sehatnya lah gitu. Seperti itu. Terima kasih, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih sekali nih. Kami. Bapak, punten ini ada pertanyaan dari Pak Sambas. Ini dijawab sekali lagi ya Pak ya. Iya, boleh. Jadi untuk kolesterol kaitannya dengan asam urat. Jadi memang kalau asam urat itu sebenarnya kalau berdasarkan penelitian bukan hanya dipengaruhi oleh asupan aja gitu. Jadi ternyata asam urat juga sebagai penanda adanya peradangan di dalam tubuh. Jadi peningkatan asam urat itu ternyata berpengaruh juga terhadap masalah keseluruhan dalam tubuh. Jadi bukan hanya makanan yang mengandung asam urat. Jadi baiknya untuk yang memiliki asam urat, selain menurunkan konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi, juga harus mengetahui ada masalah apa lagi. Kalau misalnya ternyata kolesterolnya tinggi, berarti yang berpengaruh itu sebenarnya bukan hanya asupan dari asam uratnya aja gitu, tapi kolesterolnya harus diturunin juga untuk mengurangi peradangan dalam tubuh yang disebabkan oleh kolesterol tinggi itu. Begitu. Jadi memang berkaitan asam urat dengan kolesterol tinggi. Seperti itu. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf sekali waktunya sangat sempit. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Pak. Ya. Nuhun sami-sami sawang suna. Baik saudaraku sekalian, ya. Ini waktunya memang sangat sedikit, tapi ya udah kesibukannya udah seperti itu. Tapi saya ingin dengar pengalaman dari teman-teman berkaitan dengan ini, nanti saya akan coba sampaikan ya. Tadi udah diantaranya tadi saya sampaikan mengenai asam lambung. Tapi saya juga ingin dengar dari teman-teman yang lain apa yang dirasakan oleh kita pada saat seperti ini. Apakah perlu pengobatan seperti yang tadi Pak Nana sampaikan ya, secara religius itu ada berkaitan dengan hati, apakah itu kita kurang dari sisi itu. Nah, coba dalam kesempatan ini saya minta tolong Pak Supandi, silakan Pak Supandi, ada nggak yang mesti disampaikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi terima kasih hari ini saya sudah juga mendengarkan hal-hal yang sangat positif lah untuk kita menjaga bagaimana kesehatan kita. Apalagi dalam kondisi ya kita tidak muda ya, tentunya banyak hal yang variabel-variabel yang sangat menjadikan kita itu rentan lah terhadap hal-hal yang bisa dikatakan penyakit atau sakit.
Tetapi tadi dari Pak Nana ya, Ya. itu Pak Nana, saya masih juga monitor Pak Nana. Baik Pak Ji, masih Oke, Pak Ji, saya silakan. mendengarkan. mohon Pak Nana Sutisna, salam Baik kenal. Pak, baik. Ya, saya sebagai yang awam lah gitu, rasanya tidak salah dan saya juga pernah mendengar juga hal seperti yang Pak Nana sampaikan. Jadi pada prinsipnya yang namanya kita tuh membersihkan diri itu sebelum mendirikan fisiknya, tetapi juga hatinya itu jauh lebih penting katanya gitu. Dan itu bisa dirasakan kalau kita mencoba seperti Pak Nana tadi sampaikan. Ya sedikit-sedikit ya saya juga bukan belajar ya mencoba lah gitu, mencoba dan ini ya alhamdulillah dengan umur yang tidak muda, toh juga kita masih bisa menunaikan hal-hal yang menurut teman-teman yang sebaya itu, loh ngapain kok udah tua masih gitu masih gini dan ternyata juga aman-aman saja. Alhamdulillah lah diberikan kesehatan dan kekuatan gitu ya. Tentunya itu juga pada akhirnya muaranya itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tetaplah kita harus bersyukur. Jadi sekali lagi Pak Nana, ya saya juga support, saya juga terima kasih ya diingatkan seperti itu ya. Mungkin membuat kita ya lebih mencoba, istilah kalau saya itu membuang sampah pikiran Pak Nana. Jadi karena kita tuh kadang-kadang nggak sadar ya, sebelum merasakan sakit sesuatu, ketika dalam pikiran kita tuh banyak sampah pikiran yang tidak perlu seharusnya kita pikirkan, dipikirkan gitu. Nah itu akan tambah sakitnya, kadang-kadang jadi mules, perut, pusing kepala, padahal sebenarnya kita nggak ada apa-apa asalnya. Jadi kalau menurut saya ya dua-duanya Pak. Tadi Dokter Indi juga menyampaikan ya pengobatan secara medis, karena itu juga berdasarkan penelitian, berdasarkan keilmuan, tapi juga dibarengi dengan masalah pengalaman kehidupan, yaitu seperti yang disampaikan Pak Nana. Barangkali itu saja dari saya, Pak Haji Kosasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya yang sudah divonis Pak Ji ya, subhanallah saya masih dikasih kesempatan sampai 7 tahun sampai hari ini Pak Ji. Nah, jadi saya mencoba belajar banyak tentang pengalaman. Saya coba belajar banyak tentang pengalaman hidup saya selama 48 tahun sebelumnya Pak Ji ya. Nah, maka kesadaran itulah yang sebenarnya perlu dibangun Pak Ji. Maka kesadaran tentang cara pola hidup saya dari 1 tahun sampai dengan 49 tahun, itulah yang menjadi sebuah proses yang apa yang harus saya lakukan ke depan gitu ya. Saya selalu beranggapan bahwa hukum sebab akibat ini tidak bisa dihindarkan Pak Haji. Saya stres, saya sakit, saya jantung, itu sebab dari perilaku hidup saya dari 1 sampai dengan 49 tahun Pak Haji ya. Sayang sekali, kesadaran ini baru muncul di 48 tahun tadi ya. Maka kalau itu menjadi basic kita, basic saya dulu selama 49 tahun tentang apa yang sudah dilakukan, ya Pak, maka inilah yang harus menjadi padilah ilmu Pak ya, untuk ditransformasi ke orang lain gitu. Kalau kita belajar dari teori tentang filsafat ilmu, bahwa orang begini akan begitu, orang begini akan begitu gitu ya Pak. Tetapi rujukan yang saya lakukan adalah, bisakah sholat yang saya lakukan menjadi obat? Dan bagaimana sholat yang kita lakukan jadi obat itu Pak, itu betul-betul bisa memberikan proses penyembuhan. Nah gitu ya Pak Ji ya. Bagaimana zakat yang kita lakukan itu menjadi obat Pak. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan berdasarkan tuntutan dan perintah agama, ini saya selalu bahwa itulah sebenarnya untuk terapi healing saya, Pak Haji. Nah, dalam kesempatan ini, Pak, saya barangkali tidak bisa menjelaskan dalam bentuk verbal. Tetapi yang saya bisa rasakan adalah dengan kesadaran yang penuh, tadi itulah saya bisa mentransformasi cara hidup saya menjadi pola hidup yang sehat, Pak. Sederhana aja Pak Ji ya, sederhana aja. Kalau sekarang saya mengatakan bahwa ada sampah di bawah tanah, saya pungut, itu sebenarnya sudah memberikan kebahagiaan.
Maka kebahagiaan ada di dua cara, kebahagiaan di batin dan kebahagiaan di pikiran. Ternyata itu sebenarnya Pak sudah melakukan terapi untuk mengelola stres, Pak Haji ya. Kalau saya bersalaman dengan orang lain itu membangun kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu mentransformasi ke alam bawah sadar saya dan itu juga pengobatan gitu. Maka kesimpulan saya adalah bagaimana ibadah kita Pak Haji itu betul-betul dipersembahkan untuk kita gitu. Karena pada dasarnya Tuhan kita bukan ada di luar, ada di dalam gitu Pak Haji ya. Nah, Pak Haji, maka Pak Haji dalam pasti ini adalah ini ada sepuh-sepuh, ada pini sepuh yang para alim ulama Pak Haji. Saya melakukan seperti itu, sangat sederhana sekali. Saya makan sekarang masih makan sate Pak Haji. Saya makan sekarang masih makan sop itu Pak Supandi ya. Nah, tetapi yang saya lakukan bagaimana keikhlasan kesadaran itu mendorong terhadap pola sehat berpikir dan bertindak saya, Pak. Nah, jadi barangkali Pak, saya hanya ingin menyampaikan itu bagaimana mentransformasi cara ibadah kita, Pak, tindakan kita dan seterusnya itu menjadi sebuah terapi healing kepada kita sendiri, Pak. Nah, alhamdulillah Pak Ji, saya kemarin ada audiensi dengan Kementerian Koperasi, ketemu di lantai 8. Saya salah turun, saya kebetulan tidak bawa kendaraan, saya pakai busway. Turun di Kementerian Kesehatan, saya jalan kaki, Pak. Saya mencoba. Terus saya juga nggak pakai lift, saya naik juga pakai tangga. Saya turun juga, Pak Ji ya. Tapi Pak, kuncinya saya hanya mentasbihkan, saya mampu, saya sehat. Dan alhamdulillah Pak Ji, saya kemarin juga pakai busway itu ke Tangerang, berdiri hampir 1 jam, Pak. Padahal ketakutan yang saya alami sebelumnya itulah yang menjadikan saya sakit, Pak. Tapi dengan riang, dengan sadar, dengan terapi sehat, saya bisa melakukan seperti itu. Nah, jadi Pak Haji kebetulan di sini ada para ahli-ahli agama, para ahli-ahli ibadah, Pak Haji ya. Saya ingin menyampaikan pesan rasanya itu, Pak Haji, bahwa bagaimana ibadah kita, tindakan kita itu semata-mata untuk memang untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi memberikan pengaruh yang sangat positif kepada diri kita, Pak. Saya sekarang sudah tidak mengkonsumsi obat tadi ya, gitu ya. Makanya selama 5 tahun terakhir saya mencoba melakukan terapi sehat aja di dalam pikiran, Pak. 5 poin yang saya lakukan, Pak, saya yakinin. Olahraga ini hanya berpengaruh titik-titik persen aja terhadap kesehatan tubuh kita, Pak. Tetapi poin yang pertama, pikiran yang sehat, alam bawah sadar yang sehat, ternyata dominan sekali untuk menjadikan kita sehat, Pak Haji ya. Baik. Nah, pikiran positif itulah yang menjadi sangat penting. Hatur nuhun, Pak Haji. Sekalian, Pak Nana ini besok insya Allah jadi narasumber kita. Karena dia itu adalah seorang dulu kerja di Asra, di Koperasi Asra, kemudian sekarang jadi konsultan dan jadi dosen dan aktif di mana-mana. Beliau, saya baru tahu 1 minggu kemarin saya tawarkan, bisa nggak menjadi narasumber ini, bisa menjadi sesuatu inspirasi yang baik buat kita, saya bilang. Nah, di forum ini insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan beliau akan menjadi narasumber kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf tadi saya agak terlambat. Alhamdulillah nih dari pengalaman Pak Nanat sungguh luar biasa tentunya ya. Tentang ini menyadarkan kita semua sebetulnya. Karena hidup itu kan maksudnya diri kita ini kan terdiri dari jiwa dan raga. Nggak bisa kita hanya ngotot membereskan raganya saja gitu, tapi jiwanya nggak diurus. Jadi keseimbangan ini harus ya. Toh kita khususnya yang Muslim mungkin sudah diajarkan, sudah kita belajar mengaji dari awal, belajar nilai-nilai, tapi kadang-kadang lupa atau hanya menjadi kebiasaan. Ya. Tapi kurang dimaknai, dipahami sehingga efek terhadap kehidupan kitanya tidak ada. Kita lebih banyak hanya menunaikan kewajiban. Ritual ya. Ya, ritual hanya untuk kewajiban, takut dosa gitu ya. Padahal sebetulnya akhirnya tidak memberikan dampak apa-apa kepada diri kita. Ketika kita sakit, yang dipikir hanya dokter dan
mencari dokter yang paling hebat. Betul, betul. Tidak ingat Tuhannya mungkin sedikit gitu. Ya, betul. Ya kan? Mengingat Allahnya sedikit. Padahal kuncinya tadi kalau cerita Pak Nana itu kan kepasrahan. Kepasrahan sehingga tidak ada beban pikiran diri kami. Karena saya punya pengalaman juga ketika saya bekerja menjabat sesuatu itu kan bebannya luar biasa. Sehingga mulailah umur-umur mendekati 50 itu terasa macam-macam. Tekanan darah tinggi, terus asam urat tinggi dan sebagainya. Tapi kemudian betul mungkin pengalaman Pak Nana, saya mencoba ya ketika saya divonis juga bahwa ada penyempitan pembuluh darah di jantung, kemudian harus di kateter dan sebagainya, ya harus pasang ring. Ya, saya cuma pulang dan merenung, akhirnya saya serahkan lagi. Meninggal itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan coba dulu tidak lakukan ring. Tapi kemudian saya coba serahkan aja sudah. Kemudian ya apa yang dinasihatkan dokter, menjaga ini, saya lakukan. Tapi kemudian tadi seperti Pak Nana, menyerahkan diri kepada Allah itu dikuatkan. Dan alhamdulillah ya itu tahun 2008 saya divonis seperti itu. Sampai sekarang saya nggak pernah dipasang ring. Sekarang udah 65 tahun. Baru. Dan saya masih bisa naik sepeda. Kalau sekali jalan itu saya minimal saya targetkan 15 km. Ya, kadang-kadang lebih gitu ya. Dan jadi saya punya keyakinan seperti Pak Nana, ternyata ada satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola jiwa. Ya, kalau kata Pak Agim kan manajemen kolbu ya, nah kurang lebih itu. Tapi emang ini kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan apa yang diberikan, kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Kemudian tadi mungkin kita memaknai ibadah kita, karena kita yakin bahwa apa yang diberikan kepada kita, petunjuk-petunjuk itu adalah kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan kesadaran, dengan pemahaman yang maksimal, emang akan berdampak kepada diri kita. Cuman mungkin kita sering dijadikan semuanya menjadi kebiasaan saja tanpa makna, sehingga nggak ada dampaknya. Ketika kita sakit kita stres, baru asam urat sedikit kita stres. Padahal tidak perlu diserahkan saja. Oh ini berarti saya harus mengelola ini. Tapi saya tidak dokter ini begitu kita terasa nih, oh saya harus mengelola makanan. Oh mungkin memang saya harus minum obat, ya ikhlasan aja minum obat. Nah, untuk sementara waktu kan gitu ya, terus sambil kita mengelola dan sebagainya. Insya Allah lah kita saling mengingatkan. Terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indri, Pak Nana, dan teman-teman yang lain, banyak ilmu yang saya peroleh. Dan saya menyimpulkan, saya sependapat dengan Pak Nana, yaitu menurut ajaran agama, makan sebelum kenyang, yaitu jamu, jaga mulut. Kedua, senior kita ini kenapa stres? Karena inilah komunikasi. Ya, perlu komunikasi inilah. Terima kasih Pak Haji, dengan komunikasi, dengan banyak pembelajaran, jadi kita akan menyiapkan diri menjadi sehat. Amin. Dan silaturahim kita menjadi sehat. Amin. Nggak usah pikir umur tetap berjalan. Nggak kalah dengan ABG. Pak Yan, dengar nggak Pak Yan? Pak Yan, ya. Nah, nanti happy jalan-jalan ke Lombok, hilanglah semuanya. Yang stres hilang. Ada jaga mulut. Nanti ada kami timkan sarang walet, terus saya dapat resep bahwa di kum sarang walet tiap pagi sebelum makan dan malam saya minum. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan. Dengan kita silaturahim ini bisa ketemu Pak Jul, Pak Spandi, semua teman-teman yang tak terhingga, dan banyak teman, banyak sahabat membuat kita umur panjang Pak Haji. Amin. Terima kasih kepada adik Dokter Indri. Dengan ini saya bisa belajar dan saya mohon izin nanti kita akan dikasih sama Dokter Indri resep-resep lah untuk kita menjamu, jaga diri sebelum kita sakit. Salam buat adik Dokter Indri.
saya kenal waktu masih kecil. Sekarang sudah jadi dokter spesialis jantung. Alhamdulillah, ilmu yang dikasih kami merupakan pembelajaran. Kalau boleh Pak Haji, saya minta soft copy-nya, PowerPoint-nya cantik. Saya akan berikan. Wah, itu bagus itu. Banyak catatannya. Iya. Saya akan berikan semuanya. Dengan itu kita siap sekarang jamu, jaga mulut. Amin, amin. Itu aja, kurang lebih Ya, minta maaf. makasih, Kami makasih, tunggu kunjungannya ke Lombok. Sama ya, bahwa motivasi diri itu di samping tadi spiritual, motivasi diri bahwa saya tidak sakit, bahwa saya sehat, bahwa saya bisa, itu obat. Itu yang ini. Kalau Pak Nana tadi dengan keadaan bahwa beliau merasakan sakit, terjadi vonis kayak gitu. Kalau saya alhamdulillah tidak. Tapi yang tadi seperti yang Pak Nana bilang itu motivasi diri. Ya Pak Haji Qasri tahulah, kita kan salah satu motivator di perindustrian ya. Itu gimana kita di diri kita sendiri, dan alhamdulillah 81 sekarang mau masuk. Alhamdulillah. Masih makan daging kambing, masih makan kulit kambing, masih makan duret, masih makan apa? Hebat. Semuanya normal. Alhamdulillah. Nah, dari diri sendiri. Saya bisa naik tangga, saya bisa turun tangga, bisa berjalan, teman berbatas sendiri. Kita batasi sendiri, jangan terlalu gitu aja. Saya kira bagus ini. Nanti dengan minggu depan akan berlanjut lagi, tambah pengetahuan. Apalagi dari Bu Indri, waduh Bu Lin luar biasa, tambah muda. Itu doa Pak Jul. Pak Jul umurnya 18 tahun. Allah yang muda. Ucapan itu doa. Terima kasih Pak Jul, kami tunggu di Lombok. Iya, pokoknya burung walet deh. Saya kira aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari Ustadz Hikmah ada yang mau disampaikan? Silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Bapak-bapak, para orang tua saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahim. Sekedar mengingatkan bahwa hari Jumat ini yang sekarang ini adalah hari Jumat pertama di bulan Zulqaidah. Salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis kenapa hari Jumat itu menjadi hari yang berkah bagi umat Islam. Karena pertama, hari Jumat itu adalah hari diciptakannya Adam. Kemudian hari Jumat adalah hari dimasukkannya Adam ke dalam surga. Hari Jumat adalah hari dikeluarkannya Adam dari surga, dan nanti pada hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Dan setelah Zulhijjah kita akan masuk Zulqaidah, kita akan masuk bulan Zulhijjah, di mana ada satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan bagi kita umat Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, kalau tidak sempat lagi melaksanakan ibadah haji, paling tidak kita bisa melaksanakan kurban. Insyaallah ibadah tersebut adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak sekalian yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya sering menggunakan kata-kata saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahibba. Jadi seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi saya cinta sama Pak Yan, saya cinta sama Pak Pasasi, Pak Syarif, dan yang lainnya ada di sini adalah orang-orang yang baik. Insya Allah nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan di surga bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ini mungkin Pak sedikit tambahan apa yang disampaikan oleh Pak Nana dan Bapak-bapak tadi, itu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Saya ingin mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum li anfusikum." Allah menggunakan kata-kata in di sini menunjukkan sebuah taukid atau penguatan bahwa Allah berfirman, "In ahsantum li anfusikum." Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Saya sering masih ingat tuh ucapannya Pak Kos kalau kita ke puncak, Pak, sering ngasih mukadimah atau nasihat kepada para UKM kalau kita adakan kegiatan. Kalau kita berada di sebuah lembah misalnya, kita teriak Allahu Akbar, maka kata-kata yang kembali ke kita adalah Allahu Akbar.
Kalau kita bilang jelek kamu, ya akan kembali adalah jelek kamu. Nah, ini implementasi dari ayat firman Allah tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Implementasinya, jika kamu jadikan pikiran kamu baik untuk kehidupan kamu, maka kembalinya akan baik juga dalam diri kamu. Jika kamu, kalau ilmunya Pak Yan itu, yang sampai sekarang selalu saya amalkan, buang sampah, membuang sampah-sampah yang ada di lingkungan kita dan sampah di hati dan pikiran, itu adalah kembalinya kepada kita, bukan kepada siapa-siapa juga. Jadi mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita, Bapak sekalian ada di sini, yang sudah tidak muda lagi, kata Pak Supandi, sebuah kalimat yang bagus ya, sudah tidak muda lagi, di sisa-sisa umur Allah berikan kita keberkahan, Allah kita berikan kita keistiqomahan untuk tetap melakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja Pak Kos, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa buat ke depan Kang Nana ya.